pagi bagi seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-115 2024. Dan sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 24. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Demikian tertulis. Sekiranya seorang menyembunyikan diri di tempat tersembunyi, apakah aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Do you really think anyone can hide himself where I cannot see him? The Lord asks. Do you not know that I am everywhere? The Lord asks. Amen. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Renungan hari ini bertema kehadiran dan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Kehadiran dan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Nas hari ini memperingatkan kita akan kehadiran dan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika seseorang berusaha menyembunyikan diri tempat yang paling tersembunyi, Allah tetap melihatnya. Artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dia bisa melihat ke tempat-tempat di mana kita bersembunyi. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang dapat tersembunyi dalam pandangan Allah. Nas hari ini membawa kita kepada kesadaran akan kehadiran dan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak peduli seberapa jauh kita berpikir, apakah bisa menyembunyikan tindakan atau pikiran kita atau pandangan kita yang kita anggap Tuhan tidak akan lihat, Tuhan tidak akan tahu. Ternyata kita tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah. Ini adalah panggilan bagi kita untuk hidup dengan integritas dan takwa, bahwa tidak ada yang lain yang tidak mampu melihat kita. Jadi jangan nanti kalau di tempat yang gelap, wah aku bisa melakukan ini, Tuhan tidak lihat. Tuhan lihat. Di tempat yang gelap, terang, tersembunyi jauh, Tuhan tetap lihat. Maka punyalah integritas, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang lain. Selain itu, teks ini juga menegaskan bahwa Allah sang pencipta langit dan bumi. Jadi Allah yang mencipta langit dan bumi berarti Dia tahu apa yang terjadi bagi ciptaannya. Kekuasaannya meliputi segala yang ada. Ini mengingatkan kita akan kedaulatan dan kebesaran Allah yang tidak terbatas. Dalam momen ketidakpastian atau tantangan dalam hidup kita, kita bisa mengambil ketenangan dan keyakinan bahwa Allah adalah sang penguasa alam semesta yang mampu mengatasi segala hal. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, ketidakmampuan manusia untuk bersembunyi dari Allah. Jadi kalau kita berusaha sampai ke lorong terdalam di bumi pun, ke gua terdalam di bumi ini, pasti Tuhan melihat kita. Jadi tidak ada kemampuan kita untuk tersembunyi dari hadapan Allah. Firman-Nya mengingatkan kita bahwa kita tidak punya tempat yang tersembunyi di bumi ini, yang terlindung dari pandangan Tuhan. Tuhan tetap melihat kita.
Ketika seorang berpikir bahwa ia bisa tersembunyi atau menyembunyikan tindakannya, menyembuhkan pikiran yang jahat, menyembunyikan kata-katanya yang jahat, Allah telah tahu dan melihat semua itu. Ini mengajarkan bahwa pentingnya hidup dengan integritas atau dengan kesadaran akan kehadiran Allah dalam segala yang kita lakukan. Itu yang pertama, ketidakmampuan kita untuk bersembunyi dari Allah. Yang kedua, kedaulatan dan kekuasaan Allah. Kedaulatan dan kekuasaan Allah. Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, memenuhi segala sesuatu. Itu berarti dia menguasai dan berdaulat atas segala ciptaannya di alam semesta ini. Karena itu renungkanlah ada kebesaran Allah dan bagaimana kebesaran Allah itu menginspirasi ketenangan bagi kita. Bahwa Tuhan akan terus melindungi kita, Tuhan akan menaungi kita entah dimanapun kita berada. Karena Allah tahu apa yang terjadi kepada kita dan dia akan segera menolong kita. Itu yang kedua, kedaulatan dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir ialah tantangan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tantangan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kesadaran bahwa Allah melihat segala sesuatu yang tersembunyi, yang jauh, yang dekat. Baik dalam pikiran, perkataan, dan tindak tanduk kita. Maka di hadapan Allah terbuka semua. Maka kita ditantang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini mencakup tidak hanya tindakan kita, tetapi pikiran kita juga, dan juga niat kita. Itu pun dilihat oleh Allah. Karenanya kita merenungkan hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau niat kita sesuai kehendak Allah, pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah, tindakan kita sesuai kehendak Allah, maka jangan takut dan tak usah perlu bersembunyi dari hadapan Allah. Itu yang terakhir. Karena itu apa yang hendak kita renungkan tadi dari Nashar ini, yang pertama ketidakmampuan kita untuk bersembunyi dari hadapan Allah, yang kedua kedaulatan dan kekuasaan Allah, yang ketiga tantangan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu dengan memahami dan merenungkan ayat ini, kita diingatkan betapa pentingnya hidup dalam kesadaran akan kehadiran, kekuasaan, dan kemahakuasaan Allah, serta hidup dengan berintegritas dan takwa dalam segala hal yang kita lakukan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini mengajar kami untuk Tuhan hadir dan berkuasa di dalam segala hal di hidup kami ini. Tidak ada tempat yang tersembunyi yang paling dalam di bumi ini yang bisa kami bersembunyi. Karena di hadapan Tuhan terbuka adanya. Karena itu melalui firman ini kami diajar untuk menyadari bahwa ketidakmampuan manusia untuk bersembunyi di hadapan Allah. Dan kami menyadari kedaulatan dan kekuasaan Allah. Dan kami mampu menghadapi hidup dengan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.